Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Al-muhtaramun, para mudhara, para asatid wal ustazat, anak-anakku, para muallimin, muallimat, santriwan, santriwati Pondok Pesantren Riyadul Amin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi nan cerah ini kita dapat melaksanakan upacara peringatan Hari Santri Nasional yang serentak dilaksanakan di seluruh penjuru Nusantara. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan atas junjungan kita Nabiullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ucapan terima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia, pada pengurus besar Nahdlatul Ulama melalui Rabitatul Ma'ahid Al-Islamiyah, serta Kementerian Agama yang telah mendorong pemerintah untuk menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Anak-anakku, santriwan, santriwati yang berbahagia, tahun ini pemerintah mengangkat tema Santri Berdaya, Bertumbuh, dan Berkarya. Dalam kondisi pandemi, 2 tahun lamanya Indonesia diserang, dan alhamdulillah pada peringatan Hari Santri tahun ini sedikit sudah mulai menurun angka COVID-19. Mudah-mudahan di tahun-tahun akan datang kita seluruh bangsa Indonesia selalu dalam keadaan sehat walafiat, terhindar dari segala macam virus dan penyakit. Anak-anakku berbahagia, tentu santri sudah banyak berkiprah dan mengukir sejarah, terutama dalam upaya perjuangan resolusi jihad untuk merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Maka daripada itu kita harus berbangga hati menjadi santri, karena kita termasuk peran penting dalam penentuan kebijakan dan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Sampai hari ini kita bersyukur santri masih tetap eksis dan tegap mengawal serta mengawasi perkembangan negara kesatuan Republik Indonesia. Di masa-masa pandemi menyerang, santri tetap berada di garda terdepan. Tak ada pondok pesantren yang libur dari segala macam aktivitas. Seluruh pondok pesantren di Nusantara tetap eksis dan belajar seperti biasa, karena memang kita punya tanggung jawab untuk mendoakan bangsa ini. Kalau bukan santri, tiada lagi yang berdoa, dan sudah banyak yang tidak melaksanakan sholat jamaah karena khawatir akan serangan virus ini. Namun alhamdulillah, kita sebagai santri di pondok-pondok pesantren tetap berjalan istighosah, tahlilan, munajat kepada Allah agar segera bangsa Indonesia ini sehat dari segala macam serangan virus. Anak-anakku berbahagia, melalui momen ini saya menyampaikan kepada kita semua bahwa peran yang paling penting bagi santri adalah akhlak. Santri dituntut dan dibina serta ditempa untuk memiliki akhlak yang baik, akhlak yang kuat, akhlak yang terpuji. Kalau bisa saya identifikasi dari kata akhlak,
Pertama, itu amanah. Santri harus mempunyai sifat amanah dari segala aspek kehidupan sehari-hari. Santri memang wajib memiliki sifat amanah, karena sifat amanah ini termasuk sifat wajib bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika santri tidak amanah, maka ini akan mencoreng nama besar pondok pesantren, nama besar kiai, nama besar agama Islam. Maka daripada itu, momen ini saya mengajak kita semua, mari kita berupaya untuk menjadi orang yang selalu amanah dari segala macam aspek perintah dan tanggung jawab. Karena ini adalah hal mutlak sebagai insan kamil untuk menyelaraskan semua apa yang telah diperintahkan dan telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita adalah khalifatu fil ard. Manusia adalah khalifah di muka bumi. Maka daripada itu, dari pemikiran, ucapan, tingkah laku, gerak-gerik kita harus sesuai dan selaras dan tidak menyimpang dari ajaran-ajaran Islam. Yang kedua, huruf K. Santri harus kompeten. Santri harus memiliki kemampuan. Santri harus cakap dari segala macam bidang. Maka santri harus serba bisa. Santri harus serba mampu. Tidak ada alasan ketika diberi kewajiban dan tanggung jawab, ini bukan jurusan saya. Karena di pesantren bukan cari jurusan. Santri memang ditempa untuk menjadi apa saja, siap dipimpin dan siap memimpin. Santri harus berpotensi, punya kemampuan yang luar biasa, yang tidak dimiliki oleh orang-orang di luar sana. Kita bersyukur anak-anak. Dan saya khawatir ada beberapa santri yang diajak bekerja itu mengeluh, kami diajak kerja siang dan malam. Nah, ini bukan santri. Kapanpun dan sampai kapanpun di pondok ini adalah proses. Santri harus siap, siap susah, apalagi senang. Mandi air kurang, makan lauk gak enak, tidur banyak nyamuk, melanggar sedikit dihukum. Ini adalah proses untuk menjadi orang-orang yang luar biasa. Perjuangan-perjuangan yang luar biasa akan menghasilkan dan melahirkan orang-orang yang luar biasa. Yang ketiga adalah H. Huruf H adalah harmoni. Harmoni serasi, selaras, tolong menolong, disiplin. Santri harus mempunyai sifat ini. Selaras dan serasi. Ketika perintah instruksi ke hulu, maka seluruh santri ke hulu. Instruksi ke hilir, seluruh santri ke hilir. Gak ada yang melawan arus. Bagi yang melawan arus itu bukan santri. Santri tetap dalam satu komando. Begitu kiainya, seniornya memerintahkan, apapun kesibukannya akan ia tinggalkan demi memenuhi panggilan komandonya, demi menaati panggilan kiainya. Maka tanamkan kuat dalam hati sanubari kita hari ini dan sampai kapanpun akan tertancap jiwa santri dalam hati. Mau kiai besar apapun, tetap dia mempunyai guru dan dia harus dan wajib taat kepada gurunya. Santri harus memiliki sifat ini, serasi, selaras, tolong menolong, gotong royong. Gak ada individualis di pondok ini, acu tak acu, masa bodoh, terserah lo. Gak ada. Harus tolong menolong. Sehebat pun apapun orangnya, kalau tidak berjam'iyah maka dia akan cerai berai. Ibarat sapu lidi, satu lidi dia tidak akan kuat. Tapi kalau digabung menjadi satu, sapu namanya.
maka menyapu apa saja pasti akan kuat. Begitu juga santri, selalu kompak dimanapun. Ketika nyantrikah dia, lebih-lebih ketika nanti khirij dari pondok, akan tetap menjaga kesatuan dan persatuan sama santri. Yang keempat, L, loyal. Santri harus punya ini, dan wajib santri harus loyal, setia, setia dengan teman, setia dengan guru, setia dengan pondoknya, setia dengan kiainya. Ini ketika nyantri setia, tidak lagi santri nggak setia, setia sampai mati. Loyal dengan teman-teman. Jangan karena kamu merasa sudah hebat, keluar dari pondok punya usaha dan segala macam, temanmu yang belum ada apa-apa, oh ini bukan temanku, ini pengkhianat namanya. Ini bukan santri, hilang jiwa santrinya. Yang kelima, huruf ah lagi, adaptif. Santri mudah menyesuaikan diri dengan keadaan. Adaptif. Santri itu gampang menyesuaikan diri di mana saja. Santri ini diibaratkan sebagai tunas kelapa. Kelapa tak? Mau ditaruh di mana saja hidup. Di daratan, di air, di lembah, di gunung. Dalam kamar sekalipun dia tetap tumbuh. Terapung di lautan, kelapa akan tetap tumbuh. Begitu juga santri, harus bisa menyesuaikan, cepat beradaptasi dari segala macam keadaan. Kalau santri baru biasa sebulan beradaptasi, tapi sudah hampir 6 bulan belum juga beradaptasi. Nah ini perlu diragukan, perlu dipertanyakan kesantriannya. Apalagi yang sudah kelas 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun di pondok, belum juga beradaptasi. Wah ini bahaya ya. Santri itu harus bisa di mana saja. Tidur nyamuk-nyamukan bisa, tidur beruang AC apalagi, tidur di lapangan kayak tadi malam bisa. Coba kalau bukan santri, tak akan mampu dan sanggup tidur seperti itu. Betapa nikmatnya yang diberikan oleh Allah, kenikmatan tidur itu di lapangan itu. Sampai orang sepi masih dia terlelap, dibangunin baru terbangun. Itu nikmat. Nikmat. Jangan dibully. Nanti dibully ini. Kamu nggak tahu. Nanti dia bisa jadi orang hebat. Dan akan menjadi sebuah cerita. Dulu aku nyantri tertidur di lapangan, ditinggali oleh teman-teman. Ini saking lelahnya dia. Kalau bukan di pondok gak akan ketemu tidur seperti itu. Masih mendingan tidur di lapangan. Kamu belum nyicip tidur ketika antri di dapur, tidur ketika antri di hammam, belum pernah. Saya sudah biasa. Karena panjangnya antri di dapur, mesti sandarkan kepala ke pundak teman 2 detik, 5 detik, itu terasa nikmat. Di hammam apalagi antri panjang. Kamu gak ada antri di sini, kita sampai sejam. Bayangkan antri sejam itu digunakan untuk tidur, luar biasa. Yang antri bukan kita, cuma mikrofon. Taruh mikrofanya, kita nyandar ke tembok-tembok ya. Gak ada yang main salip-salifan, walaupun bukan kita yang tegak. Semua mikrofon. Nah mikrofon siapa itu? Nah maju masuk ya. Nanti geser lagi mikrofonnya. Gak ada yang salip-salifan, itu santri.
Ya. Biasa di pondok tidak ada yang menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring, lempar batu sembunyi tangan, nggak ada. Itu bukan santri. Harus tertib. Jadi santri harus bisa menyesuaikan, harus bisa hidup di berbagai macam kondisi dan situasi. Yang terakhir huruf K, kolaborasi, kolaboratif. Santri harus bisa kerjasama, berkolaborasi. Mu'alim, bagian lughah, kismul ibadah, kismul siha, berkolaborasi. Hari ini kegiatan peringatan Hari Santri, para asatid, ustazat, mu'alim, mu'alimat, mereka berkolaborasi, kerjasama yang baik. Ada yang ngurus taman, ada yang ngurus banner, ada yang ngurus panggung, ada yang ngurus konsumsi. Inilah kolaborasi yang indah. Walaupun ada berapa ustadz saja yang kerja, yang lain santai-santai, gak masalah. Ya. Ketika kolaboratif ini terjaga dengan baik, terlaksana dengan sempurna, maka akan muncul inovasi dan kreasi. Ketika kebersamaan, akan muncul ide-ide kreatif, ide-ide inovatif. Maka jangan alergi, ya. Jangan alergi berkumpul, berkolaborasi, kerjasama. Oh ini nggak bagus, nggak bagus. Apapun ya dalam kebaikan ini, kolaborasi dalam kebaikan pasti akan memunculkan kreatif dan inovatif. Akan muncul ide-ide. Setelah kegiatan ini evaluasi, ustadz evaluasi, ustadzah evaluasi, ya, dipandu oleh bagian pengasuhan. Mu'alim evaluasi apa yang kurang kegiatan kita ini, ya, kita bandingkan dengan tahun kemarin. Hari ini luar biasa, pakai sarung, ya, paski pakai sarung. Dan saya anjurkan anak-anak untuk memiliki sarung batik. Yang belum punya harus punya. Jadi kegiatan-kegiatan seperti ini seluruh santri pakai batik. Syukur-syukur bisa seragam. Ya, cari yang murah-murah, gak usah mahal-mahal, kompak. Kelas 1 beli batik warna apa gitu, satu warna. Kelas 2 gitu juga, dikoordinir. Tanya yang sudah punya batik itu di mana beli, berapa harga. Atau ada yang donatur, kan gampang. Cari barokah teman tuh gampang. Ngapal susah, udah masuk. Ya, udah niatkan. Saya beli sarung untuk 20 teman-teman saya ya Rob. Ini impak sedekah saya. Dengan wasilah sarung ini, masukkan semua ilmu yang mereka miliki ke dalam hati sanubari saya. Itu. Ada yang diberi kasih sarung dia hafal hadis, insya Allah walaupun di pondok kamu gak hafal, nanti di luar pondok kamu akan diberi oleh Allah barokah dari teman yang pakai sarung itu, kamu juga hafal hadis. Oh tidak sanggup 20 teman, aku beli untuk 2 teman saja. Ya, lihat yang bagus, yang muti anaknya, kasih sarung. Siap pakai batik. Saya pakai sarung gajah duduk terus, ya, atau mangga. Ada yang pakai sarung mangga? Saya nggak boleh kalau pakai sarung cap mangga. Ini bukan produk kita, itu produk Wahabi itu. Mereka punya sarung cap mangga yang pakai orang NU, lucu kan?
Kalau ada disimpan dulu, diwakafkan ke orang. Gak usah beli cap mangga, ingat ya. Jadi kolaborasi, kerjasama yang baik. Dan insya Allah tanggal 11 November peringatan Hari Santri juga tingkat kabupaten kita tuan terima akan launching, dan seluruh santri Riyadul Amin akan memiliki ATM BRI. Siap? Kemarin orang BRI sudah survei, dan santri ke depan tidak memegang uang cash, dia pegang ATM, dia belanja di Sirka tinggal gesek, dia bayar syahriah langsung ke Idaro tinggal gesek, asal ada isi dan pinnya ingat. Kalau isi dekati pin lupa selesai. Nah kemarin sudah, sekarang sudah digarap orang BRI. Insya Allah tanggal 11 November semua santri akan diserahkan ATM masing-masing dan gratis. Kita yang bikin NU Smart berapa Ustaz Sargawi bayar kemarin? 100. Bikin ATM itu loh. Cuma bedanya NU Smart ada foto, kalau ini nggak ada foto. Dan ini berlaku di mana saja kamu, ya. Ini bank apa saja sama kayak ATM biasa. Cuma bedanya saya minta gratis. Kalau bayar santri saya kasihan, eman-eman untuk beli donat. Kalau mau payu dah sudah. Nah, alhamdulillah mau gratis, ya. Tinggal besok kamu punya ATM dan diisi. Nanti orang tua gak lagi kirim ke Umi, ke wali kelas, share si bedul 200 jajan. Ada lagi orang tua langsung masukkan, kirim ke rekening anaknya, ya. Nanti anaknya bisa cek saldo, nanti ada BRI link, ya. Di Riyadul Amin Smart itu ada BRI link, bisa transfer uang. Nah, kan? Ada lagi yang pegang-pegang uang cash, hilang duit. Nah besok paling hilang ATM. Nah kalau sempat hilang ATM kan lama prosesnya tuh, perbaikannya itu bisa sebulan berkering, tidak jajan-jajan. Nah dijaga nanti, bikin kalung-kalung kan kesini kemana-mana, ya. Nah, bisa top up, orang tua kesini mau masukkan ke tabungan, masuk BRI link, berapa dimasukkan. Tinggal nanti orang tua diatur jatah uang jajan anaknya sebulan berapa. Ini nggak teratur, saya lihat merengek, uang jajan habis kirim, padahal jatahnya 200 misalnya, 300, ini sampai 1,5 juta tiap minggu. Udah inilah terus dikirim jajan, ya Allah, ya. Alangkah nemannya jajan apa mondok kamu tuh. Nah ini gak amanah, gak amanah. Disuruh talibul ilm di pondok malah talibut ta'am. Talibut ta'am enggak? Kalau yang Banat kurang, yang Banin apalagi Suryadik Jaya itu kemana-mana pasti bawa ta'am, kalau gak ta'am rinso. Ya Allahu Rabbi. Jadi itu santri harus mempunyai akhlak. Pertama amanah, yang kedua kompeten, kahnya kompeten, hanya harmoni, L-nya loyal, setia. Jangan cuma setia dengan pasangan, ya. A-nya adaptif, bisa menyesuaikan diri dalam segala keadaan dan kondisi. Kahnya kolaboratif, berkolaborasi, kerjasama, gotong royong. Ada temannya kerja pasang paping, dia lewat-lewat saja. Jangan kena gotong royong, petatang-petatang warah wiri, ini kurang ajar, ya. Ada sahabatnya capek ngangkut pasir, dia warawiri, puri, capek dah. Nah ini bukan santri, ya. Ini penjahat yang penjahat
yang menyusup menjadi santri. Baru dipasang sudah dipijaknya. Ambruk. Ini penjahat yang menyusup jadi santri, dan itu susah untuk dideteksi. Kita kira penjahat, ternyata dia santri. Kita kira dia santri, ternyata dia penjahat. Ini berbahaya, mesti harus dimusnahkan. Kalau jelas enak, yang nggak jelas remang-remang ini yang bahaya. Jadi itu melalui peringatan Hari Santri ini, mari sama-sama kita tanamkan betul ya, akhlak harus siap berdaya, berkembang, tumbuh dan berjaya. Nah, santri harus berjaya. Ini undang-undang pesantren sudah mulai ada realisasi ya. Ke depan santri tidak dipandang sebelah mata lagi oleh pemerintah. Yang sudah ratusan tahun selama ini pemerintah acuh tak acuh dengan pesantren. Hari ini pesantren sudah setara dan sejajar dengan sekolah-sekolah umum lainnya. Iya. Dulu gak ada untuk perhatian santri, gak ada pesantren itu. Paling sekolah, bantuan-bantuan kas kos itu gak ada untuk santri. Adanya anak madrasah, anak sekolah, santri gak ada. Nah, itu enaknya santri, sudah berjuang, punya jasa, tapi gak minta jasa ya, gak pernah minta. Ketika dikasih ya kita ambil. Nah itu saja anak-anak ya. Terima kasih atas segala perhatian. Selamat atas peringatan Hari Santri Nasional. Semoga selalu santri berjaya, bertumbuh dan berkembang menjadi garda terdepan pembela negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Gerak. Pembacaan ikrar santri Riyadul Amin dan Ulama yang akan dipandu oleh Al Ustadz Arka Mahendra, diikuti oleh seluruh santri.